Saya ingat, tahun 2014, Putri Aryani pernah mengikuti Indonesia Got Talent. Lewat lagu Listen milik Beyonce yang dia bawakan, Putri berhasil jadi juara pada ajang pencarian bakat tersebut. Di tahun 2017, Putri juga ikut ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia, lalu dimentori oleh Baby Romeo. Di tahun 2018, Putri dipercaya menjadi penyanyi di opening ASEAN Para Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia. Lewat penampilan yang memukau dengan membawakan lagu Song of Victory, Putri berhasil menularkan semangatnya kepada para atlet disabilitas yang hadir di sana. Dan akhirnya di tahun ini, kabar baik dan luar biasa dari Putri kembali terdengar. Penantiannya terbayar pasti. Penampilan Putri di America's Got Talent sukses merebut perhatian dunia. Dengan lagu originalnya, Loneliness, Putri berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari juri paling disegani di America's Got Talent, Simon Cowell. Oh ya, saat video ini dibuat, video Putri Aryani di America's Got Talent trending di banyak negara, termasuk di Indonesia. Saat ini sedang ada di posisi trending nomor 1, luar biasa. Merinding. Ya Putri, senang banget ngelihatnya. Apalagi beberapa tahun lalu pernah ketemu. Oke, jadi hari ini saya akan sedikit ngebahas tentang Putri Aryani. Jadi ini adalah beberapa obrolan dengan mamanya Putri. Ma, bagaimana cerita awal mula Putri Aryani menjadi anak spesial? Putri lahir 6 bulan 18 hari. Kondisi Putri prematur, keluar berat badan 1,3 kilo. Sempat nyusut sih. Setelah beberapa hari jadi 8 ons gitu. Terus di inkubator selama 3 bulan. Saya bertanya sama dokter gimana keadaan anak saya tuh, nggak pernah dijawab sampai umur hampir 3 bulan gitu. Anak saya gimana dok? Banyak-banyak doa aja katanya gitu kan. Setelah 3 bulan keluar berat badan 1950. Katanya boleh di rumah, yang penting hangat. Tapi disterilin selama 6 bulan nggak boleh ada yang datang ngeliat Putri gitu. Tetapi waktu pas pulang kita lihat matanya kok aneh gitu ya. Pertama respect sama saya, respect pertama abis itu kok enggak lagi gitu. Terus kita ke dokter, sama dokter bilang ini kayak katarak gitu. Memangnya Putri sempat dibawa berobat kemana saja, Ma? Dokter meyakinkan lagi bahwa berobat lagi, katanya yang bagus itu cuma di Nuh di Singapura. Abis itu kita ke sana berobat, sampai sana dia bilang ini bukan katarak, dia bilang gitu. Jadi kayak ROP. Tapi masih ada kesempatan sih, yang kanan 45%, yang kiri 20%. Ya namanya orang tua kita masih tetap ya pengen anaknya itu masih bisa sembuh. Ya udah kita operasi yang kanan. Makanya kalau teman-teman lihat semua mata Putri yang kanan kan agak kecil sebelah. Itu kena bukan bawaan lahir karena itu bekas operasi. Kita nyoba di sana di operasi, kira-kira kesempatannya masih ada nggak? Mereka bilang kan ada 45%, makanya kita meyakinkan diri untuk mengoperasi Putri. Tetapi setelah perjalanan 3 jam di operasi, dokternya keluar mengatakan gagal. Dia bilang ya mau gimana lagi ya? Kita yang penting kita udah usaha. Pulang dari sana, kita nggak tinggal diam. Kita masih cari alternatif lain itu sampai umur Putri 3 tahun. Dan Putri pun juga udah lancar ngomongnya. Bagaimana tanggapan Putri tentang kondisinya sendiri? Putri mengatakan, Mama stop. Aku tuh nggak sakit. Dia bilang begitu kan. Putri udah nyaman kok dengan kondisi Putri seperti ini. Terus Putri bilang, udah Putri udah nggak perlu lagi kesana kesini. Emangnya ada apa emang sebenarnya? Yang namanya umur 3 tahun masih polos banget kan. Emangnya kok ada apa? Kenapa? Aku tuh nggak sakit, demam enggak apa enggak? Udah mau nggak usah kemana-mana lagi, udah kayak gini nyaman. Ya udah kita berhentiin sampai sekarang. Lalu tentang sekolah Putri bagaimana? Memang sih pertama kali umur 2 tahun Putri sudah sekolah di International School juga, di playgroup, salah satu swasta di Riau. Kita sekolahin Putri sampai Putri mau SD. Nah, giliran mau SD, kewalahan tuh. Bukannya kewalahan apa, gurunya nggak ada. Putri harus ke sekolah spesial tunanetra. Ya udah, bukannya kita mau keluar dari sana. Saya sebenarnya nggak pengen keluar anak saya dari sekolah itu. Tapi berhubung Putri butuh dengan kebutuhannya harus belajar Braille, Putri sekolah ke sekolah SLB. Yang khusus tunanetra di Riau nggak ada. Kita pindahkan lagi Putri ke Jogja, yang spesial tunanetra yaitu di Yakatunis. Itu khusus tunanetra di Jogja. Dan alhamdulillah semenjak sekolah di situ Putri bisa membaca, bisa menulis Braille dan mengerti bukunya. Dan setelah itu lulus dari SD kelas 6. Putri mau sekolah di inklusi, pengen banget nyobain tuh. Aku tuh nggak pengen di lingkungan itu aja. Ya udah aku kayak Putrinya kayak SMP negeri yang ada di Jogja. Tapi ini pertama kali kan dia sekolah di inklusi. Setelah itu sih sekolah di inklusi itu pertama kali dia bilang wah aku diterima. Alhamdulillah dia senang banget nih pertama kalinya. Dan setelah dia memasuki lingkungan itu,
nggak bertahan 2 minggu, kayaknya nggak bertahan. Terus dia Putri bilang, kok aku nggak nyaman banget sekolah di situ. Kayak yang pertama mereka jauhin aku mah, mereka tertawakan aku. Karena kan kalau anak spesial seperti Putri, satu itu perasa banget, hatinya kecil, beda banget dengan kita kan hatinya. Jadi kalau sudah tersinggung sekali, dia nggak bakal mau lagi ke tempat itu. Jadi namanya orang tua kita nggak mau dia putus sekolah. Namanya orang tua kita tetap pengen cari Putri di sekolah yang Putri pengen sekolah yang nyaman. Ya, pindah lagi Putri di sekarang salah satu sekolah inklusi juga, international school juga. Apa sih cita-cita Putri? Cita-citanya pengen ke Berkeley, pengen banget ke luar negeri, pengen banget dia ke sana sekolah di luar negeri. Jadi Putri harus bisa bahasa Inggris. Pernah nggak Putri dijauhi teman-temannya? Putri selalu berkata, di dunia maya oke. Teman-teman banyak yang mau teman aku. Di dunia nyata aku dijauhin. Kenapa sih aku dijauhin? Emang beda aku sama mereka apa mah? Dia setiap keluhan itu dia cuma mengeluh. Teman-teman aku kok nggak ada yang mau ngajak aku main. Aku tuh juga pengen main. Coba deh kita gimana ya rasanya kayak buat teman-teman Putri. Itu kalau nggak ada yang ngajak main tuh rasa hati kita gimana? Sedih kan gitu. Ya itu sama apa yang dirasain sama Putri. Sampai Putri itu kadang frustasi juga. Dia nggak ingin sekolah. Ya udah aku di rumah aja, aku bermusik aja. Putri itu cuma sebenarnya pengen sekolah biar sama kayak teman-teman yang lain gitu kan, punya pendidikan yang bagus juga. Terkadang kalau hati nggak nyaman, ya gimana? Padahal Putri itu juga pengen sebenarnya bersosialisasi. Putri Aryani ini orangnya gimana sih, Ma? Dia bukan pendiam anaknya malahan, dia cerewet. Tapi asal diajak ngobrol, jangan ditinggalin. Kan Putri tidak sekolah musik, lalu kemampuan luar biasanya berasal dari mana? Putri itu belajar piano cuma dari mendengarkan saja. Penjabaran nada dia tahu, tapi kalau digabung tuh itu di mana? Itu dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya orang nyanyi, Putri harus di nada itu, dia tahu pencetnya di mana. Sejak kapan kepekaan bermusik Putri Aryani terlihat? Kalau yang peka banget dia 1 tahun ini ya, kalau yang peka banget mulai dia benar-benar aktif di YouTube, di Instagram, baru 1 tahun ini. Cuma yang kemarin-kemarin sih peka, tapi nggak terlalu peka karena dia nggak ngulik. Kalau sekarang itu ada lagu baru aja, ngulik, dia senang, dia ulik. Ceritain dong, bagaimana proses Putri dalam mengulik sebuah lagu? Ngulik itu, dia biasanya berdua sama papanya, dia ngulik lagu, sebuah lagu. Dia ngulik lagu itu misalnya gini, ini lagu lagi ini, tapi dia dengerin, oh ini bagus banget ya lagunya, aku ulik ya. Kalau dia sebelum dia bisa itu lagu, dia ulik terus sampai dia bisa. Kenapa orang bisa, kenapa aku nggak bisa? Selalu begitu sih anaknya, semangatnya semangat 45. Mengurus anak tunanetra seperti Putri ini, sulit nggak sih, Ma? Ya, jadi nggak bisa disambi. Jadi kalau untuk orang tua harus memilih anak apa karir, udah gitu aja. Kalau saya lebih ke anak sih, karena rezeki Allah yang nentuin. Orang tua saya kan juga di Riau bilang, itu anak kamu harus urusin. Anak punya talenta seperti itu, nyanyi dia bagus, semua bagus, bermusik dia sebenarnya juga bagus kalau kamu arahin terus. Ya udah sekarang kamu pilih. Misalnya nih kita untuk materi oke, karena kita kerja ada. Sekarang anak ditelanterin, misalnya kan dia di Jogja, kan saya di Riau. Ya sekarang memutuskan ya, karena dukungan dari mama juga, dukungan dari papa dan keluarga saya yang ada di Riau, saya harus ngurusin anak-anak. Biar anak-anak ini nanti masa depannya lebih cerah gitu. Ketimbang nanti dia nggak punya masa depan. Apa pesan untuk orang tua yang memiliki anak istimewa seperti Putri? Buat orang tua, pertama, jangan pernah telantarin anak-anak yang memiliki keistimewaan seperti Putri. Support mereka terus, dan gali apa yang mereka punya. Misalnya kayak Putri, tunanetra, Putri nggak bisa ngelihat. Bukan berarti Putri putus harapan untuk itu semua. Karena satu hilang, Allah akan ganti lebih banyak lagi. Disabilitas bukan pembatas. Jadi buat semua orang tua yang memiliki anak spesial atau difabel, jangan pernah malu dan jangan pernah disembunyikan. Lebih baik kita lebih mencari potensi yang ada. Seperti Putri, dia suka bermusik. Saya selalu arahkan dia di bermusik sampai jadi bermusik seperti sekarang ini.